Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya CCTP 96. Baik baraya CCTP 96 dimanapun berada. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, apalagi saya merasa pintar atau merasa cerdas. Tapi di sini saya akan sedikit mengulas apa yang saya pahami, apa yang saya tahu ya. Ini saya hanya menjawab komentar sebelumnya. Kalau konten harus cerdas. Ya, di sini saya belajar bicara ya. Kalaupun misalkan ada kekeliruan silahkan dikoreksi, tapi harus sesuai dengan kaidah yang benar. Di sini judulnya Kang Dedi terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Di sini saya bukan bermaksud menggurui karena jasa beliau sangatlah besar, sangatlah banyak. Bahkan saya sendiri merasakannya. Itu yang pertama. Nah, di sini kenapa saya bilang ini terlalu gegabah? Karena begini ya, ini saya menyikapi komentar saja yang ada di video sebelumnya. Yang namanya dunia pendidikan itu tidak dikelola oleh satu instansi saja ya. Kementeriannya pun itu sekarang malah dibagi 3 yang tadinya jadi 1. Dulu namanya Kemendikbudristek ya. Nah, sekarang dipecah menjadi 3. Nah, ini tolong disimak ya sampai tuntas, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Dulu Kemendikbudristek hanya 1. Ketika di era kepemimpinan Prabowo sekarang menjadi 3. Apa saja? Nah, ini yang pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Berarti yang menaungi SD, SMP, SMA atau SMK. Itu MA siapa yang mengelola? Nah, ini dulu ya. Yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, yang kedua ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Yang ketiga ada Menteri Kebudayaan ya. Nah, jadi antara kementerian yang 3 itu berarti sekarang sudah beda-beda pengelolaannya, beda dapur intinya, meskipun masih satu rumah. Nah, ini saya bicara yang paling atasnya dulu ya. Yang paling atas dari kementerian, nanti saya bahas ke bawahnya. Untuk dunia pendidikan itu yang mengelola selain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, jangan lupa ada lagi ini Kementerian Agama. Nah, ini Kementerian Agama juga mengelola pendidikan basis madrasah. Begitu. Ini jangan skip ya, biar tidak gagal paham. Nah, ini turunannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu ke bawahnya ini paling atas dulu ya. Ada SMK, SMA. Dikelola oleh siapa? Dikelola Dinas Pendidikan Provinsi. Siapa yang mengelola, yang mengontrol? Yaitu gubernur. Begitu ya. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terus Dinas Pendidikan Provinsi yang dikelola oleh pemerintah daerah, gubernur. Terus di bawahnya lagi
di bawah naungan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten. Siapa yang mengelola? Bupati. Contoh SD, SMP. Saya tidak dulu bahas yang RA yang bawah ya. Saya SD ke atas saja ya yang saya bahas. Nah, SD SMP itu dikelola oleh pemerintah daerah kota ya, kabupaten. Begitu. Makanya kebijakannya pun itu pasti berbeda antara tingkat kabupaten dan tingkat provinsi yang mengelola SMA dan SMK. Ini pengalaman saya waktu ngajar di SMP ya, terus ngajar tingkat SMA. Itu peraturan dalam hal seragam saja beda karena beda panglimanya, beda pemimpinnya, tentu beda kebijakan. Ini saya bahas ini dulu ya. Nah, terus ada lagi kementerian yang mengelola pendidikan basis agama, yaitu Menteri Agama. Di situ mengelola ada MI, terus MTS, terus Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah kejuruan ada ya yang kejuruan. Yang basis madrasah itu pengelolaannya oleh Menteri Agama. Ya, jadi beda. Makanya ketika Kang Dedi menginstruksikan ijazah harus diserahkan, saya akui tujuannya bagus. 100% saya dukung. Cuman yang jadi persoalan ketika Kang Dedi menginstruksikan ijazah harus diserahkan, itu kan yang namanya gubernur itu pengelolaannya hanya SMA dan SMK saja. Kalau untuk pendidikan itu pun Kang Dedi hanya baru sebatas instruksi, bukan keputusan atau surat keputusan yang tertuang dalam aturan begitu. Yang menjadi masalah di arus bawah ketika Kang Dedi menginstruksikan ijazah harus segera diserahkan, itu sebenarnya sudah ada upaya, kalau saya cermati tanggal 10 ternyata dimajukan lagi jadi tanggal 5 itu sudah bisa diambil. Itu informasi sementara yang saya dapat. Ternyata ketika melihat postingan-postingan ada beberapa yang memang sudah bisa diambil. Begitu. Nah, ini yang jadi persoalan ketika pas awal-awal Kang Dedi menginstruksikan seperti itu, ya orang tua berbondong-bondong dong datang ke sekolah. Sedangkan sekolah belum ada persiapan mekanismenya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud gegabah begitu. Sedangkan Kang Dedi sendiri belum menjabat gubernur, belum dilantik. Begitu. Jadi saya bukan ada kebencian atau apa, tetap saya dukung program Kang Dedi yang bagus begitu. Cuman yang saya kritik yaitu, nah persoalannya di mana? Nah oke lah kalau misalkan SD, SMP, SMA, SMK. Kalau misalkan toh SD dan SMP di bawah pengelolaan bupati, bisa dipanggil. Terus menginstruksikan bahwa ijazah tidak boleh ditahan. Oke, masih satu struktural. Ini bagaimana yang dengan di bawah Kementerian Agama? Nah, ini tidak bisa langsung instruksi kepada sekolah lewat gubernur, harus lewat atasan sekolah tersebut. Siapa atasan? Ya, Kementerian Agama. Makanya ketika Kang Dedi menginstruksikan ijazah harus diserahkan, ya tidak langsung begitu saja, karena toh sekolah basis madrasah kan punya atasannya bukan gubernur. Tidak nyambung karena setiap kebijakan seragam pun itu berbeda antara SMA dan SMK. Maaf bukan SMA dan SMK, Madrasah Aliyah dengan SMA.
Dari segi instruksinya pun, dari segi seragam itu berbeda karena beda server. Nah, jadi Kang Dedi tidak bisa menginstruksikan ke sekolah swasta basis madrasah kecuali sekolah swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan. Jadi sekolah itu memang yang swasta pun ada yang di bawah Kementerian Agama kalau basis madrasah, contoh MTS, MA, atau ada MAN, madrasah aliyah negeri. Kalau negeri itu jelas di bawah Kementerian Agama. Ada juga yang swasta MA, MAS, madrasah aliyah swasta, itu di bawah Kementerian Agama juga. Yang menginstruksikan itu bukan Kang Dedi, tapi Kementerian Agama atau Kanwil. Koreksi kalau saya salah. Itu yang menginstruksikan kepada sekolah di jajaran Kementerian Agama. Beda kamar, beda server. Tapi sekarang saya perhatikan memang antara sekolah madrasah sudah ada melakukan Zoom dengan tentu. Kalau dengan Kang Dedi kan itu secara struktural tidak terikat dengan aturan. Contoh kecil saja, ketika saya ngajar di SMP, waktu Kang Dedi jadi bupati kan jam 6 harus sudah ada di sekolah. Ya itu kan hanya berlaku untuk SD dan SMP karena pengelolaan bupati itu SD dan SMP saja, tidak bisa diterapkan ke tingkat SMA dan SMK karena beda lagi pengelolaannya. Nah itu yang saya maksud ini ya. Jadi jangan gagal paham. Saya ketika bicara tentu dikaji dulu. Ya, Kang Dedi itu cerdas, saya akui. Tapi saya hanya melihat fenomena di arus bawah yang bergejolak. Sekarang aja masalah gas, maaf saya ini menginstruksikan misalkan Menteri SDM bahwa pengecer tidak boleh menjual. Kan itu juga sedangkan agen tidak tahu menahu bahwa pembelian gas harus mengumpulkan fotokopi KTP, kan bingung. Itu pun yang sudah menjabat, apalagi Kang Dedi belum menjabat. Itu yang saya maksud begitu. Tujuannya bagus ya. Ya saya juga kalau bisa dari dulu juga tidak boleh ada penahanan ijazah. Tapi kan nah ini masalah sekolah pun tidak semua menerima bos. Kalau diancam bosnya dicabut, ya tidak berhak. Toh bos tidak diambil. Ada juga beberapa sekolah yang tidak mengambil dana bos. Tidak mau ambil pusing urusan dengan pemerintah. Pingin bebas. Dari mana anggaran? Ya dari masyarakat yang memang menengah ke atas. Sekolah swasta pun itu ada sasarannya yang memang kurang mampu. Ada yang sasarannya memang sekolah elit yang pada ada orang tuanya begitu. Nah ini jawaban untuk tidak semudah itu. Nah ini masalah akan dibayar, saya yakin tidak akan terbayar karena ini kalau hitung-hitungan secara matematika itu yang ada kabar satu sekolah saja ada yang sampai 1 M, 1 miliar, itu cuma satu sekolah. Sedangkan di Jawa Barat sekolah kan banyak, apalagi sekolah elit. Ada orang susah nekat di sekolah elit, ketika keluar ya hutangnya pasti gede lagi. Begitu. Kecuali kalau dibayar, saya rasa kalau dihitung secara matematika ya jauh, kecuali pihak sekolah sudah membebaskan tanpa minta dibayar atau setidaknya setengahnya. Karena tidak mungkin dibayar semua karena lulusan itu banyak, yang angkatan saya aja mungkin masih ada yang belum diambil, apalagi dulu zaman saya belum ada anggaran bos begitu ya. Ini saya hanya menjawab saja, bukan menggurui ya, hanya menjawab yang ada di komentar. Jadi terlalu gegabah itu karena sekolah itu ada strukturalnya, tidak bisa sembarangan begitu maksudnya. Saya hanya bicara hanya apa yang saya pahami saja. Kalau misalkan ada pemahaman yang lain ya silahkan di kolom komentar ya. Cukup sekian saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.